Rahasia dunia pinjol. Bagaimana uang berputar? Siapa yang memberi modal? Apa sebenarnya tugas debt collector? Banyak masyarakat hanya mengenal pinjaman online dari sisi meminjam uang. Padahal di balik aplikasi pinjol terdapat sebuah sistem bisnis yang melibatkan investor, perusahaan penyelenggara, nasabah, hingga debt collector. Sayangnya masih banyak informasi yang simpang siur mengenai bagaimana mekanisme ini bekerja dan apa saja hak serta kewajiban para pihak. Pada video kali ini, Nasiru Al-Adl dan Partners Law Office akan mengulas secara lengkap bagaimana dunia pinjaman online bekerja menurut praktik bisnis dan ketentuan hukum yang berlaku. Pinjol tidak selalu meminjamkan uang miliknya sendiri. Kesalahan pertama yang sering dipahami masyarakat adalah menganggap seluruh dana pinjaman berasal dari perusahaan pinjol. Faktanya, dalam banyak model bisnis, perusahaan pinjol bertindak sebagai perantara yang mempertemukan pemberi dana dengan penerima pinjaman. Dana tersebut dapat berasal dari bank, perusahaan pembiayaan, investor institusi, maupun pihak lain yang bekerja sama sesuai ketentuan yang berlaku. Perusahaan pinjol kemudian melakukan proses analisis kelayakan kredit, menentukan batas pinjaman, menyalurkan dana kepada peminjam, dan mengelola proses pembayaran. Pendapatan perusahaan dapat berasal dari bunga, biaya layanan, biaya administrasi, kerja sama bisnis, namun seluruh biaya tersebut harus mengikuti ketentuan regulator. Kewajiban debitur, bayar tepat waktu. Setelah pinjaman disetujui, dana akan masuk ke rekening peminjam. Sejak saat itu, lahirlah hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Debitur berkewajiban membayar cicilan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Apabila pembayaran terlambat, biasanya perusahaan akan terlebih dahulu mengirimkan pengingat melalui aplikasi, SMS, email, WhatsApp, atau telepon. Belum semua keterlambatan langsung didatangi debt collector. Mayoritas diawali dengan proses collection internal. Debt collector memiliki batasan hukum. Apabila upaya penagihan secara biasa tidak berhasil, perusahaan dapat menggunakan jasa debt collector. Namun perlu dipahami bahwa debt collector bukan aparat penegak hukum dan tidak memiliki kewenangan seperti jurusita pengadilan atau penegak hukum lainnya yang berwenang. Dalam praktiknya, sebagian debt collector merupakan pegawai perusahaan, sedangkan sebagian lainnya berasal dari perusahaan jasa penagihan. Debt collector tidak boleh mengancam, memukul, menyebarkan data pribadi, mempermalukan debitur, memaksa masuk rumah, menyita kendaraan, menyita rumah, mengambil barang milik debitur secara sepihak. Apabila terjadi pelanggaran, tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Penyitaan tidak bisa dilakukan sepihak. Pertanyaan yang paling sering kami terima adalah apakah debt collector pinjol boleh menyita motor atau barang milik debitur? Jawabannya, secara umum, debt collector pinjol tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan secara sepihak. Penyitaan dalam sistem hukum Indonesia hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum tertentu oleh pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Karena itu, apabila ada pihak yang mengaku debt collector lalu mengambil barang secara paksa, tindakan tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum. OJK mengawasi pinjol legal. Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi penyelenggara pinjaman online yang berada dalam pengawasannya. Perusahaan yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku. Karena itu, masyarakat perlu memastikan bahwa layanan pinjaman yang digunakan berasal dari penyelenggara yang legal dan memahami isi perjanjian sebelum melakukan pinjaman. Masih bingung soal pinjaman online? Konsultasikan permasalahan hukum Anda. Nasiru Al-Adl and Partners Law Office. Setiap persoalan pinjaman online memiliki fakta hukum yang berbeda. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum tentu benar. Pahami hak dan kewajiban Anda sebelum mengambil langkah hukum. Apabila Anda menghadapi permasalahan pinjaman online, penagihan yang tidak sesuai ketentuan, atau membutuhkan pendampingan hukum, silakan berkonsultasi dengan Nasiru Al-Adl dan Partners Law Office. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak masyarakat memahami hukum secara benar.